Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Valentin Carboni condong untuk dipinjamkan ke Genoa musim depan. Valentin Carboni dilaporkan akan bergabung dengan Genoa dengan status pinjaman dari Inter pada bursa transfer musim panas ini. Genoa berada di posisi terdepan untuk meminjam pemain asal Argentina tersebut, tulis Il Secolo 19. Saat ini, Carboni telah kembali ke Inter dan tampil di ajang Piala Dunia antar klub. Pemain berusia 20 tahun itu sempat mengalami cedera ACL pada Oktober lalu yang membuatnya absen hampir sepanjang musim 2023. Cedera tersebut menghentikan kemajuan yang sempat ia tunjukkan saat dipinjamkan ke Marseille. Ungkap laporan itu, Marseille sendiri memiliki opsi beli dalam kesepakatan pinjaman sebelumnya. Namun situasi berubah total akibat cedera. Carboni mencetak gol kemenangan di menit akhir melawan Urawa Red Diamonds di Piala Dunia antar klub, yang menjadi gol senior pertamanya untuk Inter. Meski tampil menjanjikan, Inter mempertimbangkan opsi peminjaman demi memberikan menit bermain reguler. Inter fokuskan Ederson sebagai pengganti Hakan Calhanoglu. Inter menjadikan Ederson sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah. Namun transfer gelandang Atalanta itu sangat bergantung pada sejumlah penjualan pemain. Profil Ederson adalah yang paling disukai jika Calhanoglu benar-benar hengkang, tulis La Gazzetta dello Sport. Oleh karena itu, Inter ingin menyelesaikan telenovela seputar Calhanoglu dalam 2 minggu ke depan, sebelum dimulainya pemusatan latihan pramusim. Hingga kini, belum ada langkah resmi dari Galatasaray maupun sang pemain. Namun tawaran 15 juta euro jelas tidak cukup. Inter bersikeras meminta setidaknya 30 juta euro, tegas laporan tersebut. Dana dari penjualan ini nantinya akan digunakan untuk mendanai transfer Ederson. Selain Calhanoglu, posisi David Fratesi juga masih belum pasti. Minat Atletico Madrid atas Fratesi nyata dan terus berkembang, terutama atas permintaan pelatih Diego Simeone, tulis Gazeta. Ines dan Marcus Thuram dilaporkan telah menyelesaikan ketegangan yang sempat muncul akibat komentar kontroversial sang kapten Inter. Keduanya berdiskusi secara terbuka dan meredakan suasana sebelum akhirnya pergi berlibur, tulis Corriere dello Sport. Setelah kekalahan Inter dari Fluminense di Piala Dunia antar klub, Lautaro sempat melontarkan pernyataan tajam, "Siapa yang ingin pergi, silakan pergi." Meski ditujukan secara tidak langsung kepada Hakan Calhanoglu, komentar tersebut ternyata juga menyinggung pemain lain di skuad. Salah satu yang merasa tersinggung adalah Marcus Thuram. Striker asal Prancis itu disebut paling keberatan dengan cara Lautaro menyampaikan pandangannya. Jelas laporan tersebut, hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan hubungan antara dua penyerang andalan Inter tersebut. Ada klausul 100 juta euro dalam kontrak Richard Rios, pemain Inter sukai. Inter semakin serius mengincar Richard Rios sebagai pengganti potensial bagi Hakan Calhanoglu dan David Fratesi, yang keduanya santer dikabarkan akan meninggalkan klub musim panas ini. Inter telah melakukan pendekatan awal ke Palmeiras untuk gelandang asal Kolombia itu, ungkap Dario AS. Rios tampil menonjol bersama Palmeiras dan timnas Kolombia, serta mencuri perhatian di ajang Piala Dunia antar klub. Menurut Sky Sport Italia, ketertarikan Inter terhadap Rios semakin kuat seiring ketidakpastian masa depan Calhanoglu yang ingin pindah ke Galatasaray, serta Fratesi yang diminati Atletico Madrid. Rios dinilai memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Ederson dari Atalanta, tulis Calciomercato.it. Meski memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro untuk klub di luar Amerika Selatan, Palmeiras diyakini bersedia melepasnya di angka 30-40 juta euro setelah Piala Dunia antar klub. Mereka telah menolak tawaran dari FC Porto senilai 22 juta euro dan West Ham sebesar 25 juta euro, ungkap FC Internews. Tidak ada niat Inter menjual Marcus Thuram, terlepas dari rumor beredar.
Inter tidak memiliki rencana untuk menjual Marcus Thuram, meski sempat beredar kabar mengenai ketegangan antara sang striker dengan kapten tim, Lautaro Martinez. Inter tidak akan melepas Thuram hanya karena persoalan pribadi di ruang ganti, tulis Gazzetta dello Sport. Thuram disebut tidak senang dengan pernyataan keras Lautaro usai kekalahan dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Meski sindiran tersebut terutama ditujukan kepada Hakan Calhanoglu, beberapa pemain lain, termasuk Thuram, disebut merasa tersinggung. Namun menurut Gazzetta, situasi ini tak akan memengaruhi masa depan Thuram di klub, kecuali sang pemain sendiri meminta hengkang. Inter tidak berniat membuka pintu keluar, tulis laporan tersebut. Thuram memang memiliki klausul pelepasan sebesar 85 juta euro dalam kontraknya, namun belum ada indikasi ia ingin mengaktifkannya. Sekarang atau tidak sama sekali, bagi Galatasaray untuk Calhanoglu. Persaingan untuk mendapatkan Hakan Calhanoglu semakin panas, dengan Al Hilal dikabarkan siap menyaingi Galatasaray dalam perburuan tanda tangan gelandang Inter Milan tersebut. Simone Inzaghi dan Al Hilal sedang menyiapkan pendekatan untuk Calhanoglu, tulis Millet. Ketertarikan ini muncul di tengah konflik internal yang melibatkan Calhanoglu dan kapten tim, Lautaro Martinez. Meski tak tampil di Piala Dunia antar klub karena cedera, Calhanoglu tetap jadi pusat perhatian berkat rumor transfer ke Galatasaray. Ketegangan di ruang ganti semakin membesar setelah Lautaro secara terbuka menyindir keinginannya hengkang, tulis laporan tersebut. Saat ini, Calhanoglu masih terikat kontrak di Inter hingga musim panas 2027 dan menerima gaji sekitar 6,5 juta euro per musim. Galatasaray dilaporkan siap memberikan tawaran gaji lebih dari 10 juta euro per musim untuk meyakinkan sang pemain. Namun, Inter tetap mematok harga sekitar 30 juta euro untuk melepasnya. Kini, Al Hilal masuk sebagai pesaing serius. Klub Arab Saudi itu siap menggaji Calhanoglu hingga 20 juta euro per musim, klaim laporan dari Turki. Inter sama sekali tidak khawatir dengan klausul tebus Dumfries. Bek sayap Inter, Denzel Dumfries, kembali menjadi sorotan menjelang tenggat klausul rilisnya yang aktif hingga tanggal 15 Juli. Selain Barcelona, dua klub Premier League telah meminta informasi terkait Dumfries, ungkap jurnalis Nicolo Sira. Klausul tersebut memungkinkan klub luar Italia merekrutnya dengan harga tetap yang meningkat secara bertahap sepanjang Juli. Menurut Sport Italia, nilai klausul saat ini dimulai dari 20 juta euro dan akan naik setiap 5 hari, hingga mencapai 30 juta euro pada tanggal 15 Juli. Setelah tanggal tersebut, klausul tidak lagi aktif hingga tahun berikutnya, jelas laporan itu. Informasi ini juga diperkuat oleh La Gazzetta dello Sport yang sebelumnya menyebut klausul senilai 30 juta euro aktif hingga pertengahan Juli, meski ternyata nilainya bersifat progresif. Pascual Guaro mengungkap bahwa klausul rilis ini merupakan hasil kompromi antara Dumfries dan Inter saat pembaruan kontrak musim gugur lalu. Agen Dumfries yang menginginkan klausul itu, sementara Inter tak ingin kehilangan pemain secara gratis. Jelasnya, saat ini, Inter disebut tidak khawatir dengan situasi tersebut karena sang pemain tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang. Inter terbuka untuk melepas Sommer, dengan adanya ketertarikan Galatasaray. Situasi Yann Sommer di Inter kini tengah diawasi dengan cermat, dan kemungkinan hengkang di musim panas ini semakin nyata. Tinggalkan Inter adalah kemungkinan konkret bagi Sommer, ungkap Fabrizio Romano. Kiper asal Swiss itu kini juga menjadi incaran serius Galatasaray, yang sebelumnya lebih dulu memburu Hakan Calhanoglu. Menurut Sports Digital dari Turki, bukan hanya Calhanoglu, Galatasaray juga berupaya mendatangkan Sommer dari Inter. Klub Turki itu berusaha membujuk Sommer, yang kontraknya di Inter berlaku hingga Juni tahun 2026, lapor Orazio Accomando dari Sport Mediaset dan DAZN. Karena usianya yang hampir 37 tahun dan nilai pasar yang relatif rendah, transfer ini dinilai memungkinkan dengan biaya yang tak terlalu besar. Sommer direkrut Inter dari Bayern Munich pada 2023 dengan harga 6,9 juta euro. Kini para perantara tengah bekerja untuk mencari kesepakatan yang bisa memuaskan semua pihak.
tambah Acomando, jika kesepakatan tercapai, Galatasaray bisa mendatangkan dua pemain penting Inter sekaligus dalam satu jendela transfer, Sommer dan Hakan. Persaingan untuk Leoni semakin banyak, terbaru Liverpool juga meminatinya. Persaingan untuk mendapatkan bek muda Parma, Giovanni Leoni, semakin ketat dengan Liverpool kini dikabarkan siap masuk ke dalam perburuan. Liverpool siap bersaing dengan Inter, AC Milan, dan Juventus untuk merekrut Leoni, tulis Parma Today. Pemain berusia 19 tahun itu tampil impresif sepanjang musim lalu bersama Parma. Leoni baru direkrut Parma musim panas lalu dengan biaya sekitar 7 juta euro. Investasi itu kini terlihat sebagai keputusan cerdas, karena harga Leoni melonjak drastis setelah musim yang luar biasa. Jelas laporan tersebut, Parma kini dikabarkan mematok harga minimal 30 juta euro untuk klub-klub peminat. Performa gemilangnya, khususnya di paruh kedua musim, menjadi kunci keberhasilan Parma bertahan di Serie A. Leoni menjadi fondasi pertahanan dan menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa, tulis sumber tersebut. Inter sendiri sangat serius mengejar sang pemain dan sudah mencoba merekrutnya tahun lalu sebelum kalah cepat dari Parma. Hari ini, Benjamin Pavard dimintai kejelasan oleh Inter. Musim panas Inter semakin memanas, tak hanya karena konflik terbuka antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu, tetapi kini juga akibat ulah Benjamin Pavard. Bek asal Prancis itu membuat geram para tifosi dan manajemen Inter setelah fotonya bermain padel bersama teman-teman, termasuk Theo Hernandez, tersebar di media sosial, tulis La Gazzetta dello Sport. Masalahnya, Pavard sebelumnya dipulangkan dari skuad karena mengalami cedera pergelangan kaki dan dianggap tidak fit untuk tampil di Piala Dunia antar klub. Seandainya lolos, hari ini Inter seharusnya bertanding di perempat final turnamen tersebut, jelas laporan tersebut. Sikap Pavard dianggap tidak pantas mengingat status cederanya yang seharusnya membatasi aktivitas fisik. Pihak klub dijadwalkan akan berbicara langsung dengan Pavard hari ini untuk meminta klarifikasi, tulis Gazzetta. Di tengah ketegangan internal yang sudah memanas, Inter tidak ingin insiden ini memperkeruh suasana ruang ganti. Inter menunggu tawaran konkret untuk Mehdi Taremi. Inter dikabarkan siap melepas Mehdi Taremi setelah musim debutnya yang mengecewakan di San Siro. Inter tengah menunggu tawaran dari Premier League, Super League Turki, atau Liga Pro Arab Saudi, tulis Gazzetta dello Sport. Taremi bergabung dengan Inter secara gratis dari Porto pada musim panas lalu. Namun, kontribusinya sepanjang musim jauh dari ekspektasi. Penyerang asal Iran itu hanya mencetak 3 gol sepanjang musim. Ungkap laporan tersebut, penampilannya dianggap tidak mampu bersaing di lini depan Nerazzurri. Dengan situasi tersebut, Inter tidak akan menghalangi kepergiannya. Sebaliknya, mereka akan mendorong transfer jika ada tawaran yang cocok, jelas Gazzetta. Saat ini, sejumlah klub dari Liga Inggris mulai memantau situasi Taremi, meskipun belum ada penawaran resmi yang masuk. Resmi, Inter perpanjang kontrak Rafael Di Gennaro. FC Internazionale Milano resmi mengumumkan bahwa Rafael Di Gennaro telah memperpanjang kontraknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Penjaga gawang kelahiran 1993 itu memperpanjang masa baktinya bersama Nerazzurri, tulis pernyataan resmi klub. Di Gennaro merupakan produk asli Akademi Inter yang kembali ke klub pada musim panas 2023. Ia pernah menjuarai Liga dan Next Gen Series 2011 bersama tim Primavera, sebut klub. Musim lalu, ia ikut meraih gelar Scudetto yang menghadirkan bintang kedua dan juga Supercoppa Italiana. Musim 2023 menjadi istimewa bagi Di Gennaro karena ia akhirnya menjalani debut di Serie A. Ia tampil melawan Hellas Verona pada giornata terakhir musim lalu, tulis Inter. Kontrak baru ini menandai kepercayaan klub terhadap kontribusinya sebagai bagian dari skuad utama.
Inggris. Harapan BP Marotta saat ini adalah memiliki cukup waktu untuk melepas pemain-pemain yang ingin pergi dan menggantinya dengan rekrutan yang tepat. Setelah gejolak internal pasca kekalahan dari Fluminense, strategi penjualan menjadi prioritas, tulis La Repubblica hari ini. Marotta menyebut nama Hakan Calhanoglu, namun Denzel Dumfries juga disebut merasa tersindir. Dumfries memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku hingga pertengahan Juli. Chelsea, Manchester United, Tottenham, dan Aston Villa sudah mengumpulkan informasi terkait sang bek sayap. Jelas laporan tersebut, Barcelona juga bisa menjadi opsi serius seiring dengan kebutuhan mereka di sektor kanan pertahanan.